Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, adalah walladhi, yaitu ilmu yang basitu, menyebar fi sadri, di dalam dada. Syu'a'uhu, cahayanya. Jadi cahaya ilmu yang memenuhi dada, gelap hati seseorang itu ada pelapisnya. Ada pelapisnya yang menjadikan seorang tidak bisa mengenal Allah dengan hatinya. Biarpun ilmunya sudah ada, biarpun pengetahuannya sudah jelas. Wa yukshaf bihi 'anil qalbi, yukshaf, akan disingkap dengan ilmu yang manfaat tersebut dari hati. Apa yang disingkap? Gina'uhu, sehingga tidak bisa melihat kebaikan yang harus diikuti, biarpun tahu. Tapi kalau masih ada tabir yang menutup, ada hijab yang menutup hatinya, maka orang tidak akan bisa benar dan tidak sampai. Dan itu semua bisa disingkap dengan ilmu yang manfaat. Dan semua ilmu pada dasarnya adalah manfaat. Zatnya ilmu adalah manfaat. Tidak ada ilmu yang tidak manfaat. Adapun ta'birnya Ibn Atha'il As-Sakandari, apa yang ada di sekitarnya dengan sesama manusia. Adapun yang sering dikatakan ilmu sihir, itu bukan ilmu. Itu adalah bukan ilmu. Yang dimaksud adalah ilmu, apakah itu ilmu dunia atau yang sering disebut dengan ilmu akhirat, semuanya pada dasarnya adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu belajar Al-Quran, ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, ilmu teknik, ilmu. Pada datanya ilmu itu adalah bermanfaat. Mengetahui sesuatu alamah wa alaih, atau tibqal waqi'. Jadi kita mengetahui sesuatu tersebut memang benar seperti itu. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah apa tadi. Tidak bisa disifati ini adalah tidak manfaat, pengetahuan. Akan tapi kalau kita rinci, nah kita harus tahu bagaimana perinciannya. Begini, ilmu itu akan bermanfaat dan tidak bermanfaatnya, atau disifati ilmu itu manfaat dan tidak manfaat adalah di saat dihubungkan dengan apa yang ada di sekitar kita atau kita sendiri. Contoh paling enak adalah digambarkan bukan ilmu dulu, duit. Duit itu manfaat enggak? Yakin bisa buat beli beras, betul kan? Nasi, mobil, itu duit. Kita ngomong duit dulu ya untuk gambarkan. Saya bawa duit 5 juta di Cirebon, bisa belanja macam-macam. Tapi di saat saya di tengah hutan sendirian, manfaat atau tidak? Tidak. Jadi bermanfaat sesuatu itu di saat bisa digunakan untuk memenuhi hajat. 100, tak taunya nggak ada dokternya, berarti lebih dibutuhkan ilmu apa? Kedokteran. Misalnya di satu kampung itu ada faqih, ini mujtahid, alim semuanya, tapi nggak ada dokternya. Kalau orang sakit bingung, disuntik salah, mati, ini cabut gigi, berarti kita perlu dokter. Lihat, ternyata ilmu kedokteran saat itu menjadi dibutuhkan. Sehingga nanti disimpulkan untuk menyifati ilmu itu ilmu agama, ilmu syariat itu bukan karena itu ilmu tafsir, ilmu Quran, ilmu kedokteran, bukan. Tujuannya untuk apa? Jadi diperlukan untuk apa? Waktu kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, dalam muqaddimahnya masalah ilmu, Imam Ghazali itu mengatakan ilmu fikih itu ilmu dunia. Ilmu dunia adalah tidak ada hubungannya dengan judul. Apakah itu ilmu fikih atau ilmu tafsir? Itu ilmu akhirat adalah semua ilmu yang menghantarkan engkau kenal Allah, maka itulah ilmu akhirat. Nah, ini yang harus difahami, bahwa manfaatnya ilmu itu adalah di saat kita butuh. Jadi bagaimana kita
maka nanti kalau siapapun yang mau menuntut ilmu, nah ini, agar ilmu itu menjadi manfaat, ilmu apapun yang kau ambil, wahai anak-anakku yang dengar lagi sekolah ini. Apa yang kau ambil saat ini? Jika engkau sekarang lagi menuntut ilmu, apakah engkau adalah ahli calon fakih karena anda menekuni dunia fikih? Calon menghafal Quran, ahli tafsir, atau calon dokter yang ada di sini, anak-anak muda ini? Ini ada calon dokter, ada calon macam-macam belakang ini. Pakar ekonomi. Yang menjadikan ilmumu itu bermanfaat adalah jika yang pertama, tujuanmu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau suatu tujuannya karena Allah, maka ini ilmu yang akan kau cari adalah benar karena Allah. Dan ilmu itu yang ada di otakmu, yang kau pelajari selama ini, jika dimiliki, atau ilmu yang selama ini dimiliki oleh seseorang, tapi jika orang tersebut tidak punya hati yang rindu kepada Allah, tidak punya maksud, hanya apapun tidak menjadi dia baik, enggak tambah baik. Dan Nabi sudah jelaskan, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Tambah ininya, ilmunya tambah pintar, gelarnya tambah banyak, penghargaannya semakin banyak, tapi kalau tidak dari yang benar hatinya, maka ilmu tidak manfaat. Bukan tambah baik orang tersebut, tapi tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk yang sering disebut dengan ilmu syariat, ilmu agama. Ilmu agama, ilmu Quran, ilmu tafsir, ilmu kiai, ilmunya ustaz. Diancam oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dan dikatakan ini hadis sahih oleh para ulama. Man ta'allama ilman, yang dihafalnya, belajar tafsirnya, hadis, fikih, mimma yubtagha bihi wajhullah, yang semestinya ilmu itu dicari hanya karena Allah. La yata'allamahu, ternyata orang tersebut tidak mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba, kecuali untuk mendapatkan ardhan minal dunya, mendapatkan dunia, maka orang tersebut lam yajid arfal jannati yaumal qiyamati, maka orang tersebut tidak bisa mencium bau surga. Sebagai ulama sehingga waktu dia menghafal ilmu, menghafal hadis, menghafal ini, yang dipikirkan adalah bukan dia ingin dekat kepada Allah, akan tapi hanya ingin mempertahankan pondok bapak saya. Siapa lagi yang memegang kalau bukan saya? Makom mbah saya. Duh, gitu. Bukan Allah lagi. Jadi rupanya hanya kebesaran makom itu. Dunia. Tujuannya adalah hanya untuk makom. Apakah untuk mendapatkan jabatan? Teringat Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mencermati betul pada suatu masa. Pernah terjadi, Imam Ghazali menyebutkan dalam kitab Ihya sebuah cerita yang panjang yang nasnya seperti ini. Beliau mengatakan bahasanya, kam min baldatin, alangkah banyaknya satu negeri, fiha laisa fiha tabibun. Jadi Imam Ghazali itu membuat keseimbangan. Tidak boleh orang sombong dengan Allah Ta'ala. Gak penting apakah gelarnya kiai, apa dokter, apa insinyur, apa nelayan, itu gak penting. Gelar itu. Gelarnya apa, pedagang kaya raya, gak penting. Yang penting ini, menyambungkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali berikan kritikan tajam sampai dikatakan bahasanya, kalau kami baca nasnya mungkin terlalu panjang, ada satu kampung katanya, ada satu negeri tidak ditemukan seorang dokter untuk kesaksian-kesaksian. Dalam banyak hal hukum tidak bisa disandarkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Tapi tempat tersebut berebut orang untuk bisa menghafalkan Alfiyah Ibnu Malik, mungkin fikih, minhaj dan seterusnya. Kenapa kok orang rajin mempelajari ilmu fikih, ilmu agama, sementara ilmu umum ditinggalkan? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, karena apa? Kalau pakai ilmu kedokteran tidak bisa menjadi pengurus wakaf yang menurut saya bisa menguasai wakaf-wakaf, atau infaknya orang-orang, zakatnya itu harus saya pakai gelar ustadz. Kalau pakai gelar kiai nggak bisa. Ini gambaran dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bukan saya yang ngomong ya. Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya-nya. Ini bisa. Jadi semuanya kalau sudah masuk hawa nafsu, rupanya menuntut ilmu agama, kebayangan di dalamnya apa? Adalah hanya untuk mencari dunia, untuk mengumpulkan kekayaan. Terserah bahasanya apa-apa, tapi yang tersembunyi di dalam hatinya adalah Allah yang Maha Tahu.
Ya bahasanya adalah untuk, seolah-olah ada untuk menjaga, ini kan melestarikan peninggalan orang tua. Lah kalau niatnya benar, bagus. Dan memang semestinya dijaga apa yang ditinggalkan oleh orang tua. Akan tapi, kadang yang diinginkan adalah apa? Makom bapaknya. Maka muncullah apa? Kakak adik gulet. Kiai muda gulet sama adiknya. Rebutan kantin, rebutan. Pendidikan buat semuanya. Ini kita beri contoh dari yang mengurusi ilmu agama sekalipun gara-gara konsepnya, tujuannya adalah salah, maka ilmu yang katanya ilmu syariat menjadi ilmu dunia, tidak manfaat. Jadi ilmu itu akan disebut sebagai ilmu akhir, ilmu dunia, ilmu akhirat adalah ilmu apapun jika digunakan, jika orang mencari ilmu tersebut bukan untuk dunia. Akhirnya bukan hanya karena ingin menguasai dunia, tapi tujuannya karena Allah. Sehingga biarpun dia itu mempelajari ilmu kedokteran, contoh. Ada seseorang barangkali di saat mempelajari ilmu kedokteran, tujuannya adalah bukan untuk memeres, bukan untuk ini, tapi saya ingin tahu ilmu dan niat saya ingin bermanfaat untuk umat karena ini adalah bagian. Tapi sekarang kan bukan begitu. Bapaknya pun ngajarin, nak, prospektif, nak, masa depanmu cerah, nak, jadi dokter, nak, jadi insinyur, nak. Oleh bapaknya diajari urusan duit. Mana dikenalkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin orang punya ilmu, di saat memandang ilmu itu adalah hanya untuk dunia, sementara yang lain memandang ilmu karena kebenaran ilmu, tak akan mengarahkan kepada Allah. Contoh, mungkin ada seorang bercerita tentang proses pembuahan dari sperma ke macam-macam, begitu dahsyatnya. Atau penciptaan atau perubahan dari ulat menjadi apa? Kepompong, lalu kupu-kupu dan sebagainya. Mungkin ada seorang dosen yang katanya profesor bercerita tentang ini semuanya, tiba-tiba dikomentari oleh seorang murid terkagum, subhanallah, dokter, kalau saya melihat semacam ini, saya semakin kagum dengan apa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu gampangnya bagi seorang seorang siswa yang polos, di saat melihat cerita sang dokter yang mengagumkan, yang ada di dalam hatinya adalah kagum kepada Allah. Cuman kata sang dokter apa? Nah, wahai Mas, kita tidak akan berbicara urusan nasihat dan apa. Kita bicara tentang kajian ilmiah dulu. Beda kan? Muridnya tersentuh dengan kajian ilmiah dosennya, sehingga terkagum-kagum, sehingga kenal Allah. Dosennya malah komentarnya apa? Sorry, mohon maaf, ini bukan urusan nasihat, ini bukan urusan agama, tapi kita urusan kajian ilmiah. Lo beda. Begitulah seterusnya ilmu itu cara pandang. Makanya Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi, yang namanya kesombongan menjadikan orang tidak bisa melihat kebenaran. Nah, kemudian ilmu itu tadi kita balik kepada hikmahnya Ibn Athaillah Sakandari. Ilmu yang manfaat yang kita ambil dengan niat benar karena Allah, maka kami ingatkan diri sendiri, anak-anak, semuanya para santri, di saat kita mencari ilmu, lihat, subhanallah, harus kita betul-betul niat yang benar. Ilmu apapun yang kau cari, nak. Anak-anakku yang lagi ngambil fakultas apapun, ingat, yang di mata dan hatimu adalah Allah, perjuangan karena Allah. Luar biasa. Kemudian setelah itu, kalian di saat mengambil ilmu tersebut harus ada skala prioritas. Kenapa kau ambil ilmu itu? Karena engkau merasa di tempat tersebut dibutuhkan seperti ilmu yang kau ambil. Dan itu wajar biasanya kalau yang kedua ini. Biasanya orang tidak akan mengambil ilmu yang gak bakal dipakai. Ya, pasti mengambil ilmu ada gambarannya. Jadi bapaknya punya apa, kampungnya butuh apa, perusahaannya butuh apa, biasanya di situ baru dia belajar. Kalau masalah ini gamblang. Akan tapi yang paling pertama dan utama adalah kita luruskan niat. Maka ibu, bapak semuanya, kalau ngajari anak kita, kalau kita menyekolahkan anak kita, terus ingatkan, terus tajdidun niyyati wa tashihun niyyati. Ilmu yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menambah manfaat. Apa menambahkan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau sudah dibenahi hatinya orang tersebut, sehingga ilmu sebanyak apapun akan menjadikan dia semakin dekat kepada Allah, semakin dekat. Tapi kalau ini hatinya belum dibenahi, seperti yang dikatakan Imam Ghazali rahimahullah, beliau mengatakan, Imam Ghazali, ziyadatul ilmi, tambahnya ilmu,
Rajulis su' untuk orang yang hatinya busuk, hati yang nggak kenal Allah, hatinya kotor, ilmu apa dalam matal tadi pepatah Arab kalau sudah dikatakan pahit itu kayak handol. Handol itu pahit sekali dan semakin banyak airnya semakin pahit. Begitulah orang kalau hatinya kotor, baik dapat ilmu apapun hatinya penuh dengan kedengkian. Cari ilmu fikih, ya untuk nambah dengki. Soal cari ilmu tafsir tambah sombong. Jadi kalau orang hatinya belum ditata dan belum dibenahi, kalau ternyata nanti mendapatkan ilmu, maka ilmu itu bukan tambah dia baik. Tapi seperti buah handol tadi, kalau disirami air tambah pahit, tambah pahit. Sama orang yang hatinya belum dibenahi, mendapatkan ilmu pun ternyata. Dan juga kami ingatkan beberapa waktu yang lalu, kita ada Mukernas Al-Bahjah nasional. Kami selalu ingatkan, membenahi niat. Dan Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayahnya pun mengingatkan masalah niat. Dan Imam Haddad juga mengingatkan dengan tajdidun niyah, memperbaharui niat. Sebab kadang orang berjalan ke sana ada melenceng, ingatkan lagi, melenceng, ingatkan lagi, melenceng, ingatkan lagi niat. Maka yang namanya ilmu yang kita ambil, ilmu apapun menjadi ilmu dini, ilmu agama. Supaya tidak ada kesombongan di sini, ada pembedaan ini. Ilmu agama bukan ilmu. Jadi menjadikan ilmu agama dan bukan agama adalah jika ilmu tersebut menjadikan orang dekat kepada Allah. Dan agar ilmu itu ada sibuk, ada bisa di stempel agama adalah dibarengin dengan niat yang mulia. Dan semuanya dari kita. Ayo kita kalau ambil pendidikan apapun hendaknya kita ingatkan. Lah kalau sudah kita ingatkan Allah, insya Allah tidak akan ngambil ilmu yang bertentangan dengan apa yang Allah larang. Mustahil. Karena di saat dia akan menuntut ilmu diingatkan kepada Allah. Tapi kalau bapak ibunya mengatakan, nak kalau ngambil kuliah itu nak yang prospektif dong nak. Yang sekiranya bakal dibutuhkan nak. Yang sekiranya nanti bakal. Nah, akhirnya apa? Langgar, ngambil satu disiplin ilmu yang ternyata bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pembenahan niat, membekali anak-anak kita dengan niat. Dan kita semuanya, Allah ini kan menuju Allah sallallahu. Ilmu agama, tapi niatnya adalah jelek. Niatnya kotor, biarpun itu ilmu Al-Quran, tapi Al-Quran mengutuknya. Biarpun ilmu adalah ilmu fikih, tapi akan menjadikan dia jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah bekal yang luar biasa. Nah, tadi sampaikan. Lah ilmu nanti sudah di dalam, kalau ilmu yang manfaat, nanti akan menjadikan hati seorang hamba, tapi dikatakan yambasitu syu'a'uhu. Setelah itu apa? Yukshaf bihi anil qalbi gina'uh. Jadi akan hati itu akan tersingkap. Sehingga kayak tadi, seorang pemuda yang belajar atau seseorang awam melihat kajian ilmiah atau sebuah penjabaran tentang penemuan ilmiah, terkagum-kagum. Karena apa? Yukshaf gina'u, sudah terhapus gina. Apa terlihat apapun menjadikan dia ingat Allah dan terkagum-kagum. Tapi kalau ternyata hatinya penuh hijab, biarpun yang dibaca Al-Quran yang diingat adalah dunia. Tapi kalau sudah hatinya benar, biarpun yang dilihat dunia, yang dilihat adalah Allah. Subhanallah. Cari duit, dia orang kaya raya yang dikejar seolah-olah duit. Akan tapi di otaknya apa? Perjuangan Allah, umat Nabi Muhammad. Padahal setiap hari ngurus ketik duit. Tapi yang saya jual fotokopi bisa laku, kitab saya bisa laku. Problem. Baik, kita kembali kepada niat yang mulia. Sehingga ingat, ilmu yang manfaat tidak ada urusannya dengan label tadi. Apakah ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, atau ilmu pertanian, ilmu ini bukan itu. Akan tapi di saat hati seseorang, di saat menuntut ilmu, tujuannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu akan menjadi ilmu yang, semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin.